warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk tema pada video kali ini kita akan bahas tentang pencatatan transaksi ke jurnal khusus dan jurnal umum di dalam perusahaan dagang. Jadi untuk materi pada kali ini kita ambilkan dari beberapa transaksi yang ada di dalam PD Kencana selama bulan Mei tahun 2016. Jadi dari transaksi ini nanti akan kita catatkan ke dalam bentuk jurnal, dan dia akan masuk ke dalam jurnal yang mana? Apakah nanti ke dalam jurnal JB atau jurnal pembelian, JP jurnal penjualan, JKM jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, dan ada JKK atau jurnal kas keluar atau disebut juga jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Jadi 5 jurnal nanti, 5 jurnal ini akan kita bahas. Dari transaksi yang ada nanti cocoknya dan kita masukkan itu ke dalam jurnal yang mana. Nah, oleh karena itu kita harus memahami konteks dari masing-masing transaksi yang ada. Oke, kita langsung saja kita bahas satu persatu ya, per tanggal, dan ini nanti kita masukkan ke dalam jurnal yang mana. 1 Mei dibeli dari PT Perkasa 10 sepeda balap, harganya 5 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi tanggal 1 Mei ini transaksinya adalah transaksi kredit atau transaksi tunai. Ini yang perlu kita pahami. Kalau dengan ada syarat atau ada 2/10 N/30, apalagi ada faktur, ini menandakan di tanggal 1 Mei PD Kencana melakukan pembelian secara kredit. Kalau pembeliannya secara kredit, maka pasnya lebih pas dan lebih tepatnya kita masukkan ini ke dalam jurnal khusus pembelian atau jurnal pembelian. Nah, bagaimana caranya? Kita coba lihat. Nah, ini adalah bentuk tabel dari jurnal pembelian. Nah, ini di atas ada PD Kencana, kemudian di bawahnya ada ini jurnal apa. Di sini kebetulan ada jurnal pembelian dan per 31 Januari 2016 akhir bulannya ya. Kita langsung saja. 1 Mei 2016 dilakukan pembelian secara kredit dengan nomor buk faktur 715. Keterangannya kita isi dengan tempat kita melakukan pembelian. Ini kebetulan adalah PT Perkasa. Refnya kita kosongkan karena memang tidak ada nomor halamannya. Lanjut, untuk di debit, karena kita membeli barang dagang, maka kita akui itu sebagai akun pembelian sebesar 5 juta di debit. Lalu apa kreditnya? Kreditnya pilihannya cuma satu. Kalau dalam jurnal pembelian pilihannya cuma satu, yaitu utang dagang. Jadi di kreditnya adalah utang dagang sebesar 5 juta. Debit pembelian 5 juta, kredit utang dagang sebesar 5 juta. Jadi antara debit dengan kredit harus balance. Tanggal 1 Mei, masih tanggal 1 Mei ya. 1 Mei dibeli peralatan kantor dari CV Maju sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30 faktor nomor 720. Sama dengan transaksi yang sebelumnya, karena dia memakai syarat pembayaran ataupun faktur, maka transaksi ini juga digolongkan ke dalam jurnal khusus pembelian. Jadi kita langsung saja. Jadi tanggal 1 lagi, nomor fakturnya 720, CV-nya adalah CV Maju ya. Kemudian karena yang kita beli adalah peralatan kantor di sini bukanlah diakui sebagai barang dagang. Oleh karena itu kita harus buat di kolom serba-serbi di dalam kolom keterangan menjelaskan tentang peralatan kantor. Nilainya sebesar 10 juta dan di kreditnya adalah tetap utang karena kita membeli secara kredit tadi gitu. Juga 10 juta. Jadi antara debit dengan kredit itu harus balance.
Kemudian tanggal 3 dibayar tunai beban angkut pembelian sebesar 150.000. Karena konteksnya di sini dibayar tunai, berarti uang keluar. Kalau uang keluar berarti kas keluar, atau kita catat di dalam JKK atau jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi kolomnya seperti ini. Kita lihat tanggalnya tadi tanggal 3. Nomor buktinya tidak ada. Nah, di sini karena tidak ada di dalam kolom debit, karena tidak ada kolom untuk beban angkut pembelian, maka kita harus buatkan kolomnya tersendiri, yaitu di kolom serba-serbi. Jadi keterangannya adalah akun beban angkut pembelian, tidak ada alifnya, tidak ada nomor halamannya. Berapa beban angkut pembeliannya? Yaitu sebesar 150.000 di sebelah debit. Lalu apa kreditnya? Karena kita tadi membayar, maka otomatis yang kreditnya adalah kas, juga sebesar 150.000. Kemudian tanggal 5 dijual kepada toko cahaya 6 sepeda balap, harganya 3 juta dengan syarat pembayaran 2/10N/30 faktur nomor 02. Kita menjual barang ada syarat, berarti menjual barang secara kredit. Kalau kita menjual barang secara kredit, otomatis kita taruh di dalam jurnal khusus penjualan. Ya, ini bentuk kolomnya. Di tanggal 5, nomor fakturnya 02, keterangannya adalah toko cahaya. Grafnya tidak ada ya. Kemudian syarat pembayarannya adalah 2/10N/30. Nah, tadi kita menjual barang secara kredit, otomatis timbul akun piutang. Berarti piutangnya sebesar 3 juta. Posisinya di sebelah debit. Karena piutang bertambah, posisinya di sebelah debit. Lalu apa yang dikredit? Tentu karena kita menjual, berarti penjualan. Penjualannya sebesar 3 juta di sebelah kredit. Kita lanjutkan. Di tanggal 5 tadi ya. Selanjutnya adalah tanggal 8. Dibeli dari PD Merdeka 30 sepeda BMX, harganya 3 juta. Syarat pembayarannya 3/10N/30. Nomor faktur 422. Kita membeli barang dagang dari PD Merdeka secara kredit. Tentunya kita catat lagi di dalam jurnal khusus pembelian, karena kita membeli barangnya secara kredit. Nah, tanggal 8 ya, nomor fakturnya 422 kepada siapa tadi? Kepada PT Merdeka. Barang yang kita beli adalah sepeda, berarti langsung dicatatkan sebagai barang dagang ya, atau pembelian. Nah, nilainya adalah 3 juta. Di sebelah debit pembelian 3 juta, sebelah kredit karena kita membeli barang secara kredit adalah utang dagang. Kreditnya utang dagang sebesar 3 juta juga. Kita lanjutkan. Ini tadi tanggal 8. Tanggal 9 dikirimkan kembali kepada PD Merdeka 5 sepeda BMX karena ada yang rusak. Tadi kita membeli tanggal 8 sebesar 30, harganya sebesar 3 juta. Jadi ketika kita membeli 30 unit itu, satu unitnya tentu harganya adalah 100.000 ya. Harganya 100.000. 3 juta dibagi dengan 30 di 100.000. Kemudian tanggal 9-nya ada barang yang rusak sebanyak 5 buah sepeda BMX. Karena kita tadi membeli barang secara kredit, kemudian kita kirimkan kembali. Mengirimkan kembali atau dengan bahasa lainnya adalah retur. Mereturkan kembali barang yang sudah dibeli, atau dengan bahasa lain retur pembelian. Maka untuk retur pembelian lebih pasnya kita masukkan ke dalam kolom jurnal umum. Nah, tanggal 9 keterangannya adalah utang dagang. Kenapa utang dagang didebitkan? Tadi di tanggal 8 kita membeli barang dagangan itu secara kredit. Ya, membeli barang secara kredit tentu timbul utang. Utang kita bertambah. Terus karena ada barang yang rusak, kita kembalikan lagi barang tersebut kepada si penjual. Otomatis kita atau PD Kencana akan
mendebitkan utangnya, dengan artian utang kepada tokoh tempat membeli tadi semakin berkurang jadinya. Makanya itu posisinya utang dagang berkurang sebanyak barang yang kita kembalikan, yaitu sebesar 500.000. Kreditnya adalah retur pembelian. Lanjut, tanggal 10 dibayar kepada PD Perkasa pelunasan faktur nomor 715 tanggal 1 Mei. Jadi kita melakukan pelunasan atau dengan bahasa melakukan pembayaran utang dari tanggal 1 Mei tadi. Otomatis kalau kita melakukan pembayaran, kita catat di jurnal kas keluar atau pengeluaran kas. Ini tanggal 3 tadi ya. Oke, tanggal 10. Kita lihat dulu transaksinya bagaimana. Kita ingat tanggal 10 kita melakukan pembayaran kepada PT Perkasa. Tanggal 1 Mei kita membeli ya kepada PT Perkasa harga sepeda balap itu sebanyak 5 juta. Syarat pembayarannya 2/10 N/30. Artinya apa? Kalau kita melunasi dalam waktu 10 hari setelah transaksi, kita dapat potongan 2%. Karena kita melunasinya di tanggal 10, artinya masih dapat jatah waktu untuk potongan ya. Karena kita beli tanggal 1, tanggal 10 kita bayar. Berarti kita masih dapat jatah potongan sebanyak 10 hari gitu kan. Potongannya sebesar 2%. Karena itu kita dapat potongan 2%. Kita ingat waktu itu utang dagang kita kepada PT Perkasa sebanyak 5 juta karena kita membeli 10 sepeda harganya 5 juta. Jadi utang dagang kita sebanyak 5 juta. Lalu kita dapat potongan 2%. 2% dari 5 juta adalah 100.000. Jadi potongan pembelian yang kita dapatkan, yang didapatkan oleh PT Kencana sebanyak 100.000. Lalu berapa? Tinggal lagi kas yang harus dibayarkan oleh PD Kencana, yaitu sebanyak 5 juta dikurangi 100.000 adalah 4.900.000. Lalu kita aplikasikan dalam bentuk jurnal, dalam bentuk tabelnya gimana? Nomor putihnya 715, keterangannya adalah tempat kita membeli tadi ya, PT Perkasa. Utang dagang yang harus kita lunasi adalah sebanyak 5 juta. Berarti utang dagang kita berkurang 5 juta, artinya kita debitkan 5 juta. Lalu kreditnya adalah tentu kas kita ya. Kas kita sebanyak 4.900.000 karena kita mendapat potongan pembelian sebanyak 100.000, 2% dari total utang kita kepada PT Perkasa. Karena kita melunasinya dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi. Kemudian tanggal 12 dijual kepada Toko Bahagia 10 sepeda BMX harganya 2 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 022. Jadi karena kita menjual barang secara kredit, berarti kita catat di jurnal khusus penjualan. Kita lihat ini yang tadi ya teman-teman. Tanggal 12/02 Toko Bahagia ya, syarat pembayarannya 2/10 N/30. Jadi karena kita menjual secara kredit, berarti piutang kita bertambah sebanyak 2 juta. Kemudian kreditnya penjualan juga sebesar 2 juta rupiah. Oke. Lanjut, tanggal 14 diterima kembali dari Toko Bahagia 2 unit sepeda BMX karena rusak. Di tanggal 12 kita menjualnya 10 unit sepeda harganya 2 juta. Artinya 1 unit sepeda itu kita dijual oleh PD Kencana seharga 200.000. Ternyata di tanggal 14 diterima kembali dari Toko Bahagia 2 sepeda BMX karena rusak. Berarti kita menerima kembali ya. Jadi PD Kencana menerima kembali 2 unit sepeda BMX. Berarti karena kita menerima barang yang
kita jual berarti namanya retur penjualan. Untuk retur penjualan kita catat di jurnal umum karena tadi transaksinya kredit ya. Yang tanggal 9 tadi. Nah, tanggal 14 di debitnya adalah retur penjualan. Artinya retur penjualan kita menjadi berkurang ya. Nah, di kreditnya adalah piutang dagang. Piutang dagang juga kita berkurang sebesar 400.000 karena satu unit sepeda tadi kita jual dengan harga 200.000. Berarti kalau 2 kali 200.000 adalah 400.000. Oke. Selanjutnya di tanggal 15 dijual kepada FA Family 5 unit sepeda BMX harganya 1 juta. Faktur 023. Kalau berbicara faktur di sini berarti kita jual secara kredit. Otomatis kita catat di jurnal penjualan. Ya. Tanggal 15 023 ya. Kepada FA Family. Syaratnya tidak ada. Kita melakukan penjualan kepada FA Family sebanyak 1 juta berupa sepeda, itu barang dagang. Nanti piutang bertambah di debit sebesar 1 juta, kreditnya adalah penjualan juga 1 juta. Lanjut, tanggal 17 diterima dari toko Cahya pelunasan tanggal 5 Mei yang lalu gitu ya. Jadi tanggal 5 Mei kita melakukan penjualan kredit, di tanggal 17 kita menerima pelunasan. Otomatis karena kita menerima, berarti kita menerima pembayaran ya, dicatat di jurnal kas masuk. Ya. Tanggal 17 catat di jurnal kas masuk. Kita lihat dulu bagaimana bentuk penyelesaiannya. Nah, kita menerima dari toko Cahya pelunasan faktur itu sebanyak di tanggal 5 Mei ya transaksinya. Kita lihat dulu tanggal 5 Mei kita menjual 6 unit sepeda motor sebanyak 3 juta. Saat pembayarannya 2/10 N/30 dan dibayar di tanggal 17. Karena syaratnya 2/10, kalau dibayar 10 hari setelah transaksi tanggal 5 ke tanggal 17 itu sampai 12 atau 13 hari, lewat dari 10 hari. Kalau lewat dari 10 hari artinya toko Cahya tidak mendapatkan potongan. Otomatis berapa yang dibeli saat itu terutang, segitu yang dibayar. Karena pada saat itu terutang sebesar 3 juta, berarti yang dibayar pun juga harus 3 juta. 5 Mei piutang pada penjualan 3 juta. Otomatis pada tanggal 17 Mei kas pada piutang, artinya piutangnya tetap 3 juta, kas yang kita terima juga sebesar 3 juta. Tidak ada potongan di sini karena lewat dari 10 hari sesuai ketentuan yang sudah dibuat. Oke. Maka nanti keterangannya toko Cahya tidak ada nomor bukti ya. Nomor buktinya 02, maaf. Kemudian di debitnya apa? Tentu uang yang kita terima yaitu kas sebesar 3 juta. Lalu kreditnya apa? Ada piutang dagang sebesar 3 juta juga. Lanjut. Di tanggal 18 dibayar kepada PT Merdeka untuk pelunasan faktur nomor 422 tanggal 8 Mei. Kita melakukan pembayaran kepada PT Merdeka karena pada saat tanggal 8 Mei kita melakukan pembelian. Otomatis kita akan mencatatnya di jurnal, karena kita membayar berarti uang keluar ya, jadi di jurnal kas keluar. Oke, yang tadi ya, kita next, kita cepat saja. Oke, tanggal 18 kita lihat bagaimana bentuk transaksinya. 18 Mei dibayar kepada PT Merdeka untuk pelunasan faktur nomor 422 tanggal 8 Mei. Kita ingat bahwa tanggal 8 Mei kita membeli dari PT Merdeka sepeda BMX 30 buah harganya 3 juta. Kemudian kita bayar tanggal 18. Apakah ini mendapat potongan? Ya, tentu ini mendapat potongan karena masuk
dalam waktu 10 hari. Nah, total utang kita tanggal 8 itu sebanyak 3 juta rupiah. Karena kita mendapatkan potongan 2% berarti 3% berarti 3% dari 3 juta, yaitu sebesar 90.000 potongannya. Lalu berapakah kas yang harus kita keluarkan? Yaitu 3 juta dikurangi 90.000, sebanyak 2.910.000 rupiah. Lalu transaksinya dalam pencatatan seperti apa? Keterangannya PD Merdeka, kemudian utang dagang sebanyak 3 juta, kemudian kas yang kita keluarkan adalah 2.910.000 karena kita mendapatkan 90.000 potongan pembelian. Itu tanggal 18. Lanjut, tanggal 20 dibeli tunai. Kita melakukan pembelian tunai 10 sepeda balap harganya 2 juta dan ada diskon sebanyak 5%. Kita membeli barang secara tunai, berarti uang keluar. Kita catat di jurnal kas keluar ya, kayak ini. Oke, PT-nya PT Mercy. Pembelian sebanyak 2 juta tunai, berarti uang kita keluar, didapat 1.900.000. Kenapa? Karena kita dapat potongan sebanyak 5%. 5% dari 2 juta dapatlah 100.000. Selanjutnya kita bahas tanggal 22 Mei. Di tanggal 22 Mei diterima dari toko Bahagia pelunasan faktur nomor 022 tanggal 12 Mei yang lalu. Otomatis karena kita menerima pelunasan, kita catat di dalam jurnal khusus kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Kita lihat di tanggal 22, tokohnya toko Bahagia ya. Kita lihat dulu bagaimana pencatatannya. Ini dia. Tanggal 22 Mei diterima pelunasan ya. Ini didasarkan pada tanggal 12 Mei yang lalu. Di tanggal 12 Mei yang lalu kita menjual 10 unit sepeda BMX seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30, faktur 022. Jadi pada saat kita menjual sepeda BMX itu, satu sepeda kita jual dengan harga 200.000. Maka jurnalnya tanggal 12 Mei piutang dagang pada penjualan sebesar 2 masing-masing 2 juta rupiah. Nah, di tanggal 14 Mei ya, 2 hari setelahnya, ternyata barang yang sudah kita jual tersebut ternyata rusak dan dikembalikan lagi kepada kita 2 unit sepeda BMX. Kalau dihargai pada saat itu 2 sepeda BMX itu 400.000 ya, karena kita jual tadi satunya 200.000, berarti kalau 2 sepeda itu 400.000. Maka jurnalnya tanggal 14 Mei retur penjualan 400.000, piutang dagang 400.000. Jadi piutang kita berkurang karena tadi kita menerima kembali ya, otomatis piutang kita kreditkan. Lalu berapa total utang dari toko Bahagia kepada PD Kencana? Adalah sebanyak 2 juta dikurangi 400.000, tentu tinggal lagi sebanyak 1.600.000 gitu ya. Jadi sisa piutang dagangnya sebanyak 1.600.000. Lalu dapat potongan? Tentu iya, karena kan kita toko Bahagia membeli tanggal 12, dilunasi tanggal 22, dapat potongan sebanyak 2% dari 1.600.000 adalah 32.000. Jadi uang yang diterima oleh PD Kencana adalah sebanyak 1.600.000 dikurangi dengan 32.000, sebanyak 1.568.000. Nanti kita lihat bagaimana pencatatannya di sini ya. Jadi PD nomor buktinya 022, piutang dagangnya tinggal lagi sebanyak 1.600.000 ya. Kemudian ada potongan penjualan yang diberikan sebanyak 32.000. Lalu uang yang masuk atau kas di debit sebanyak 1.568.000 rupiah. Oke, ini tanggal 22. Selanjutnya tanggal 25 diterima dari FA Family pelunasan nomor 023 tanggal 15 Mei yang lalu. Nah, otomatis kita catat lagi di jurnal kas masuk.
tanggal 25. Kita lihat dulu bagaimana proses pencatatannya. Di tanggal 25 diterima dari FA Family pelunasan faktur nomor 23 tanggal 15 Mei yang lalu. Tanggal 15 Mei yang lalu kita menjual 5 unit harganya 1 juta. Tidak ada syarat pembayaran di sini. Ya, kalau tidak ada syarat pembayaran berarti tidak ada potongan ya. Maka kalau di tanggal 15 Mei dulu jurnalnya piutang dagang pada penjualan 1 juta, tanggal 25 Mei kas pada piutang sebanyak 1 juta. Jadi berapa yang dibeli segitu yang dibayar. Kita catat untuk keterangannya FA Family debit kas sebanyak 1 juta, kredit piutang dagang sebanyak 1 juta juga. Kemudian tanggal 26 dijual peralatan bekas kepada CV Adam sebanyak seharga 1,4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30. Kita melakukan penjualan secara kredit, otomatis kita catat di jurnal khusus penjualan. Bagaimana bentuknya? Yang tadi ya. Oke, tanggal 26 kepada CV Adam. Yang kita jual adalah peralatan, bukan barang dagang. Otomatis kita catat di akun serba-serbi ya, nama peralatan, kemudian nilainya sebanyak 4 juta, kredit penjualan juga 4 juta rupiah. Kemudian tanggal 30 dijual kepada toko Cahaya 3 unit sepeda BMX tunai 2 juta. Berarti kalau kita menjual secara tunai berarti ada uang masuk, berarti kas masuk ya, sebanyak 2 juta. Coba tanggal 30 toko Cahaya, debitnya kas 2 juta, kreditnya penjualan, karena yang tadi adalah langsung menjual secara tunai di penjualan. Kemudian terakhir tanggal 30 dibayar gaji bagian penjualan 600.000 dan gaji bagian kantor 400.000. Berarti ada uang keluar, jurnal kas keluar ya. Nah, kita percepat saja di sini. Kemudian tanggal 30 keterangannya pembayaran gaji, berarti kita akui sebagai beban gaji. Karena di sini tidak ada akun beban gaji, kita buatkan di akun serba-serbi. Beban gajinya 1 juta, di debit, kreditnya tentu akun kas sebanyak 1 juta juga. Gitu ya. Jadi ini saja materi kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum di dalam perusahaan dagang. Untuk jumlahnya teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya antara debit dengan kredit, yaitu wajib harus sama ya. Ini 18 juta di debit, kredit juga 18 juta. Ini juga sama. Jadi antara debit dengan kredit juga harus sama-sama 10 juta. Kemudian ini juga, jadi ini dapatnya 7.600.000, di sini juga 7.600.000. Begitu pula di jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar juga harus sama. Ya. Di jurnal umum juga harus sama antara debit dengan kredit. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.